Nah, Dan ini adalah berarti betul-betul hal yang Recording sangat stopped. dari mereka, memudahkan segala cara untuk Jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini pun dugaan rekayasa kuat terjadi. Karena itu kita minta ya Kapolri lakukan audit Satgasus, kuat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Sambo, Pak Sambo, Pak Sambo. Senjata, senjata. Lima empat atau lima E, Pak? 54 Oh, pernah ganti. jalan. Jadi bukan HS. Bapak kita blok 26. Iya. Blok 19. Tapi senjata sentinya benar jenderal jatuh sebenarnya. Iya. Tapi blok. Itu kita putar aja. Udah dulu. Dodi. Senjata. Di sini. Senjata. Yang satu lagi. Yan, tanyakan Yan. Blok belum, Pak? Senjata yang blok 26. Blok lah ada tulisannya. Pak, izin, Pak. Izin, Pak. Oke, clear. Adegan selanjutnya. Adegan selanjutnya. Pak Sambo. Langsung jalan. Ini satu pertanyaan baru ya, bagus ya. Tadi ada yang terlewat. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobrolannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM 50. Jadi kenapa waktu itu di skenario kasihkanlah korbannya ini adalah kolonel aja lah, kombes aja lah, Kapolres Metro ya. Mereka sudah punya skenario dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference undang begitu banyak media tanpa laporan, saya lapor dulu, tidak mungkin ya. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kemudian bagaimana kita memantau sudah berkembang sekarang. Kan kemarin waktu Cak Slamet dengan saya hari Sabtu kan saya bilang jangan lupa SPDP. Hari Minggu sudah keluar surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, sudah muncul. Sekarang dibangun ini buzzer mulai main. 30 jaksa terbaik. Mohon maaf ya, saya sama Mas Ahmad Rosunidun tidak akan pernah percaya yang namanya jaksa terbaik dan hakim terbaik. Ya, Anda ingat yang namanya Budi Gunawan bisa menjabat kepala BIN yang semula dia mau menjadi Kapolri, itu lolos kan karena Hakim Sarpen yang mengatakan pada saat itu dia bukan penyidik. Bagaimana mungkin Jenderal Bintang 3 masih aktif bukan penyidik itu loh. Jadi sangat mungkin hal-hal yang menurut logika hukum kita itu tidak ada, nanti ada di persidangan. Sama sih dadek bengeknya seperti kasus Ahok, meskipun kita masih ketemu hakim yang baik, mau menjatuhkan vonis 2 tahun. Awalnya jaksanya kan berapi-api ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa memang ada jaksa yang baik, jaksa yang jelek, polisi yang baik, polisi yang jelek. Nah, jangan lupa Sambo ini have a lot of money. Sambo ini uangnya sangat banyak ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada jaksa atau hakim yang tidak terpengaruh oleh uangnya Sambo? Ya tentu ada. Tetapi di dalam peristiwa ini supaya mereka tidak punya peluang melakukan perselingkuhan, dari awal harus kita hantam, kita hajar lewat media sosial. Media sosial seperti ini buka kepada masyarakat urut-urutan perkara itu seperti apa sampai kemudian kepada pemeriksaan terdakwa itu seperti apa. Itu harus dibongkar kepada masyarakat. Kita harus lakukan tracking kepada jaksa-jaksa itu. Ya, jadi tugasnya masyarakat melalui media sosial men-tracking, ya. Men-tracking itu menganalisis
jaksa ini dulu menangani perkara apa, hakim ini menangani perkara apa. Karena ini wilayahnya sudah wilayah ke sana. Tetapi saya tidak akan berubah bahwa kejahatan-kejahatan di luar pembunuhan, baik itu dengan pasal 338 maupun 340, kemudian penyebar hoax, menghilangkan alat bukti, merusak alat bukti, tetap harus dijalankan. Bagaimana upayanya kalau negara tidak menjalankan? Kalau mereka nanti sudah divonis, dengan vonis itu kita jadikan dasar gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Demikian, saya selalu bersemangat meskipun tiap hari saya harus Iya, ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira penting untuk mengawal ini semuanya, dan kita sangat meyakini sebagaimana the gium no perfect crime lah, kira-kira begitu. Dan pada saatnya nanti akan terbongkar. Terakhir, Dokter, apa rekomendasi Anda, terutama kepada kepolisian ini, agar benar-benar bisa tegak sebagai garda terdepan penegakan hukum ini, Dokter? Terima kasih. Pesan saya yang pertama kepada kepolisian lewat jajarannya, terutama melalui Pak Kapolri, bahwa rakyat Indonesia hari ini menaruh harapan besar kepada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lepas dari apapun Bapak mengkader Sambo, karena itu juga tidak bisa disalahkan. Sama juga ketika kiai pesantren ada santrinya yang nakal, bukan berarti kiainya mengajari nakal. Bapak tetap harus lurus tunjukkan itu, karena ini momentum orang mempercayai kepada Kapolri. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian. Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3. Good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Yang ketiga, karena tugas utama polisi itu hanya 3, atau mungkin kalau disingkat 2, melindungi kepentingan dan melayani masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Ya itu yang Anda lakukan. Jadi lebih bagus menyelamatkan rakyat Indonesia, termasuk menyelamatkan institusi kepolisian, daripada melindungi mereka-mereka yang telah merusak dan mencoreng polisi. Karena negara Indonesia tidak butuh polisi jelek, apalagi polisi ugal-ugalan. Demikian Cak Slamet, semoga pesan ini sampai kepada Pak. Amin, amin. Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini, kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua ini, bla 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 bla, ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif. Kita yang konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan.